Dan pemirsa, hingga malam ini warga terdampak bencana banjir dan longsor masih terus bertahan di sejumlah titik-titik posko yang telah disediakan pemerintah daerah dan juga BPBD setempat. Untuk bisa mengetahui kondisi terkini para pengungsi korban bencana ini, kita langsung terhubung dengan 3 rekan kami jurnalis Metro TV. Ini ada Randy Alfaras di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Ifdal Amal di Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga Al-Hadi Habibi langsung dari PD Jaya, Provinsi Aceh. Kita ke Randy Alfaras terlebih dahulu. Randy, seperti apa kondisi yang ada di posko saat ini? Apakah sudah ada pengiriman bantuan yang diterima oleh warga terdampak banjir di sana? Ya, selamat malam Alka dan juga pemirsa. Memang proses evakuasi warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Langkat ini masih terus dilakukan oleh Pemkat Langkat, kemudian juga BPBD dan juga Basarnas. Dan warga-warga yang terdampak banjir nantinya akan diminta untuk tinggal sementara di posko-posko yang dilakukan oleh BPBD dan juga Pemkat Langkat. Ini merupakan salah satu posko yang didirikan di Kecamatan tempat penanggung sementara bagi warga Kabupaten Langkat yang terdampak. Kepada di sini kebanyakan mereka dari Tanjung Pura yang merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah di Kabupaten Langkat. Bahkan informasi yang kami peroleh 90% rumah warga yang berada di Kabupaten Langkat ini hampir. Sementara itu juga sejumlah bantuan juga telah dikirimkan, baik dari pemerintah Kabupaten Langkat, kemudian juga Provinsi Sumatera Utara, dan bahkan juga tadi siang tepatnya, Wakil Gubernur Sumatera Utara juga telah hadir ke pengungsian untuk meninjau langsung bagaimana kondisi warga di posko BPBD yang berada di kecamatan. Dan pemirsa, memang di sini ada 2 tenda yang didirikan oleh BPBD. Ini tenda pertama yang bisa menampung mungkin 100 warga, dan kemudian juga ada tenda kedua yang baru dibangun pada tadi siang yang bisa menampung sejumlah warga, dan warga yang pada malam ini tidur dengan alas seadanya, tikar yang didapat juga dari kiriman bantuan dari berbagai stakeholder. Dan memang sejauh ini juga mereka sudah menerima berbagai bantuan, mulai dari logistik, kemudian juga makanan siap saji, kemudian juga ada alas tidur, pakaian-pakaian. Meski begitu juga mereka mengakui mereka masih kekurangan sejumlah bantuan, utamanya pakaian, karena memang informasi yang kami peroleh mereka meninggalkan rumah mereka hanya dengan pakaian yang berada pada tubuh mereka, sehingga mereka tidak membawa apapun ketika mereka memilih mengungsi, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan dari berbagai stakeholder untuk membantu kehidupan mereka dalam beberapa hari ke depan. Demikian, Alka. Baik, terima kasih Randy dari Kabupaten Langkat. Kita menuju ke Kota Padang, Sumatera Barat. Seperti apa kondisi posko di sana dari pantauan Anda, Ifdal? Apakah ketersediaan logistik sudah ada dan bisa dinikmati oleh warga terdampak banjir di sana? Baik, selamat malam Alan dan juga Alka, maksud kami, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di SDN 02 Cupak Tangah, lebih tepatnya di Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ini merupakan posko pengungsian utama di Kecamatan Pauh, dan betul saja memang menurut Anda juga, Alka, bahwa logistik di sini sudah terlengkapi. Selain logistik juga dari kebutuhan medis dan juga air bersih sudah lengkap, karena posko ini sudah berdiri sejak tanggal 27 November 2025 setelah sebelumnya berpindah-pindah posko karena tetap terkena banjir bandang. Untuk lebih lengkapnya terkait data logistik yang sudah tersedia dari sini, baik dari pihak BPBD, BNPB, pemerintah pusat ataupun pihak swasta, saya sudah bersama dengan Kepala Posko Pauh, Kota Padang, Bapak Sudirman. Siap. Selamat malam, Pak. Selamat malam juga. Pak, ada berapa jumlah logistik yang tersedia saat ini, Pak? Kalau untuk saat ini di posko utama bencana banjir bandang Kota Padang yang khususnya di Kecamatan Pauh, itu ada 3 kelurahan ya. Kelurahan Lambang Bukit, Kelurahan Kepala Koto, sama Kelurahan Cupak. Nah, jadi posko kita mulai berdiri tanggal 25. Ya, lokasi pertama kita dirikan posko di SMP 44. Yang posko kedua di SD 05, dan terakhir hari ini, hari Kamis malam kita pindah ke posko baru yaitu SD 02. Mengingat yang posko pertama, yang kedua, itu depan posko kita semuanya udah dihantam oleh banjir yang begitu meluap air sungai dari Batu Busuk. Nah,
Jadi alhamdulillah semua kita bisa merapat ke posko 02 ini diungsikan semua para pengungsi korban. Baik, Pak Sudirman, kalau jumlah korban sejak awal ini berarti mengalami berangsur menurun begitu ya Pak? Baik, terima kasih Pak Sudirman atas waktunya untuk wawancara bersama kami. Demikian pemirsa wawancara saya bersama dengan Pak Sudirman, Kepala Posko Bencana di Kota Padang, Kecamatan Pauh ini. Memang betul logistik yang diterima sudah mencukupi dan jumlah pengungsi sudah menurun secara berangsur dari jumlah awal 2.430 menjadi 407 orang per malam ini. Dan memang bahwa 2.430 jumlah pengungsi awalnya itu kebanyakan merupakan mahasiswa yang mana lokasi universitas di sini ada beberapa, yaitu seperti Universitas Andalas salah satunya, sehingga para mahasiswa yang berlokasi yang tinggal di dekat lokasi ini masih dalam cakupan Kecamatan Pauh harus terpaksa mengungsi dan disediakan posko pengungsi. Awalnya posko pengungsian bukan di sini, ini merupakan titik ketiga di Kecamatan Pauh karena 2 posko pengungsian yang awal itu terkena banjir bandang sehingga harus berpindah-pindah. Untuk sementara demikian, Alka. Ya Ifdal, hingga Minggu malam kondisi banjir seperti apa di kawasan Anda sekitar melaporkannya? Baik, hingga Minggu malam hari ini di lokasi saya berdiri di Kecamatan Pauh, Kota Padang atau Kota Padang secara keseluruhan memang sudah sama sekali tidak ada banjir karena memang cuaca ekstrim juga sudah berhenti, hujan juga tidak terjadi di Kota Padang. Akan tetapi di tempat lain, di daerah lain seperti contohnya tadi siang saya sempat ke Kabupaten Agam, lebih tepatnya di Malalak Timur. Di sana terjadi banjir yang cukup parah begitu. Maksud saya bukan banjir yang cukup parah, akan tetapi akibat banjir dan juga tanah longsor yang cukup parah sehingga sejumlah rumah di permukiman warga itu terkubur oleh tumpukan lumpur yang tingginya hingga 1 meter di atas permukaan tanah. Dan tumpukan lumpur itu selain juga menimbun rumah, juga mengubur jalan utama, akses utama, sehingga pihak BNPB baru saja menyatakan akan mengirimkan ekskavator sejumlah 2 dan juga 1 tambahan dari Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas PU begitu untuk segera memperbaiki desa permukiman di Malalak Timur. Akan tetapi memang sejak kemarin itu belum sempat alat berat masuk karena ada kendala di akses yang tertutup karena terputus, maksud saya karena adanya tanah longsor sehingga jembatan ambruk begitu, Alka. Untuk di Kota Padang tidak ada banjir, begitupun di tempat-tempat lain yang saya hadiri, akan tetapi memang beberapa infrastruktur masih harus dibenarkan untuk mengirimkan bantuan logistik terutama di daerah-daerah yang terisolasi. Alka. Baik, Ifdal, terima kasih melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kita ke Aceh, ada Al-Hadi Habibi. Bagaimana penanganan korban banjir di PD Jaya khususnya dan juga berapa banyak warga yang mengungsi hingga saat ini di sana, Al-Hadi? Ya, Alka, dari pantauan kami memang hari ini untuk penanganan korban banjir di Kabupaten PD Jaya ini sudah terlihat lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu, karena ini memang dikarenakan bantuan ini mulai datang atau mulai diterima oleh para korban banjir, terutama mereka-mereka yang memang saat ini mengungsi di posko-posko pengungsian. Salah satunya seperti di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu posko pengungsian yang berada di Gedung Serbaguna kawasan Kompleks Perkantoran Kantor Pemerintahan Kabupaten PD Jaya. Di sini ada sekitar 360 kakak atau hampir 1.000 jiwa yang mengungsi di sini, yang terdiri dari 2 desa, di mana untuk di sini ini memang untuk bantuan kalau kami pantau ini bisa dikatakan sudah cukup baik. Ini dikarenakan memang apalagi di sini kemarin juga mendapatkan kunjungan langsung dari Menteri Pertahanan Syafrin Samsudin, termasuk juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kemudian ada juga Titik Soeharto dan Didit Prabowo yang juga telah melihat langsung kondisi pengungsi di sini, dan juga kemarin juga sempat membawa sejumlah bantuan, diantaranya adalah bantuan pangan seperti makanan siap saji, terus kemudian juga ada obat-obatan, kemudian juga ada termasuk pakaian. Termasuk juga
bantuan air bersih. Dan kondisi di sini ini juga lebih baik dikarenakan memang di kawasan Cotring ini listrik sudah menyala sejak 2 hari yang lalu. Ini berbeda dengan kondisi pengungsi yang lainnya yang ada di Pidijaya, di mana saat ini ada sekitar 102 titik pengungsi di Pidijaya. Namun mereka kondisinya ini juga masih terbatas begitu, mengingat listrik saat ini hanya menyala atau ada di kawasan sini. Sementara di luar sini masih padam, termasuk juga akses komunikasi juga masih sulit dilakukan di Pidijaya, karena di Pidijaya ini ada 8 kecamatan yang terdampak merata hampir di semua wilayah Pidijaya. Dan untuk pengungsi sendiri menurut data sementara ada sekitar 98.590 orang yang mengungsi akibat dampak banjir yang menerjang Kabupaten Pidijaya dan tersebar di 103 titik lokasi. Dan bukan hanya membuat masyarakat terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka rusak atau hancur diterjang banjir, tetapi banjir yang terjadi di Kabupaten Pidijaya ini juga merenggut sejumlah korban jiwa. Di antaranya menurut data sementara sekarang ini di Kabupaten Pidijaya ada 16 orang, maksud kami 17 orang yang dinyatakan meninggal dunia dan 18 orang yang dinyatakan hilang. Dan perkiraan data ini akan terus bertambah mengingat ini adalah data hasil rekapitulasi sementara. Namun saat ini memang upaya terus dilakukan untuk upaya evakuasi, mengingat memang masih ada informasi beberapa warga yang masih terjebak atau terisolasi akibat banjir yang menerjang Kabupaten Pidijaya. Dan saat ini selain upaya evakuasi, upaya penyaluran bantuan juga terus dipercepat, mengingat memang saat ini bantuan makanan menjadi salah satu bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga selain pakaian dan juga obat-obatan. Alka. Ya, Al-Hadi, apakah Kabupaten Pidi ini termasuk kabupaten terparah yang menjadi dampak banjir ini? Ya, untuk Pidijaya ini juga merupakan memang salah satu kabupaten terparah yang terdampak banjir, karena memang banjir yang terjadi di sini adalah juga banjir bandang, bukan banjir biasa. Dampak yang ditimbulkan cukup parah mengingat dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Pidijaya ini semuanya terdampak banjir, meskipun memang 3 kecamatan yang terparah, yaitu Kecamatan Merdu, Meradua, dan juga Bandar 2. Dan tidak hanya merusak pemukiman warga atau menghancurkan rumah, tapi banjir yang terjadi di Kabupaten Pidijaya ini juga menyebabkan sejumlah infrastruktur rusak parah seperti jalan, kemudian juga jembatan-jembatan ini juga putus diterjang banjir, termasuk juga merusak sejumlah fasilitas lainnya seperti rumah ibadah, kemudian juga kantor pemerintahan dan juga fasilitas pendidikan. Alka. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibie melaporkan langsung dari Pidijaya Aceh, dan juga Ifdal Amal dari Padang, Sumatera Barat, dan juga sebelumnya Reni Alfaras dari Sumatera Utara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.